Seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah menganiaya 3 anak kandungnya. Salah satu anaknya tewas akibat menderita luka kerasan dengan benda tajam. Apa yang membuat pelaku tega menganiaya anak kandungnya? Saudara, inilah berkas buser selengkapnya. Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Nggak perlu ngerasain sedih. Warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah geger dan langsung mendatangi rumah seorang ibu yang baru saja menganiaya anaknya. Pelaku menganiaya 3 anak kandungnya dengan benda tajam. Salah satu anak pelaku tewas. Kejadiannya tadi habis sholat subuh, ya pas itu kan Mbak Midanya yang satu rumah itu kan gedor-gedor, tulung-tulungan. Jadi kita sebagai tetangga kan langsung masuk ke pas itu posisinya. Nah itu pas kelihatan kejadiannya ya kayak gitu, dibuka pintunya, pas ada anak-anak gitu doang. Ya, yang terluka berapa, Mbak? Kenapa? Yang luka anaknya? Yang luka anaknya ya anaknya bertiga itu harus si Ataya. Yang parah itu Ataya kan tadi. Yang meninggal di tempat? Iya itu yang meninggal yang nomor 2. Berarti yang anaknya tiga-tiganya dilukain semua? Pelaku sementara kita dugai, ya kita duga itu adalah kandungnya sendiri. Duganya penyebabnya? Sementara dalam proses penyidikan. Pelaku berinisial KU itu diamankan di Mapolres Brebes. Sejak ditangkap hingga diperiksa polisi, KU diduga mengalami depresi berat. Tak ingin melihat anaknya sengsara di masa depan, KU memilih untuk mengakhiri hidup buah hatinya. Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Di rumah ini selain dengan ketiga anaknya, KU tinggal bersama bibinya Hamidah. Itulah saudara terdekat KU yang menemaninya sehari-hari. Sementara sang suami bekerja di Jakarta sebagai petugas keamanan. Apa yang dilakukan KU tentu saja membuat kaget sang bibi. Menurut Hamidah, KU sama sekali tak pernah bercerita masalah apapun kepadanya. Namun, KU pernah mencoba untuk bunuh diri. Sebelumnya pernah nggak mencoba untuk melakukan tindakan yang fatal gitu? Sudah. Apa? Itu juga nggak ngasih tahu saya, yang ngasih tahu anaknya kan ngeluh, tante sama adeknya si Kanti itu. Aku nggak mau jalan-jalan lagi sama mama, katanya. Kenapa? Aku capek gitu. Mama jalan-jalan ke kali 2 nyarinya ke tebing yang tinggi, jadi dia ada keniatan buat itu sama anak-anaknya gitu. Dia tuh nggak mau lihat anaknya susah, jadi biarin mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Tapi kan gagal, karena anaknya merengek minta pulang, saya capek jalan terus mah. Sebelum kejadian berdarah itu, KU sempat berselisih paham dengan sang suami karena urusan pendidikan anak-anaknya. KU ingin ketiga anak-anaknya melanjutkan pendidikan di pesantren, namun keinginan itu ditolak oleh sang suami. Jadi untuk kejadian yang ini mungkin mempertahankan ego masing-masing gitu. Yang sampai terjadi seperti ini, yang istrinya maunya anaknya ditaruh di pesantren tapi suaminya nggak mau, akhirnya suaminya kan nggak mau pulang dulu gitu sebelum si kandinya keputusannya berubah keputusannya gitu. Tapi berarti kalau soal faktor ekonomi itu nggak benar ya Bu ya? Ya untuk di kampung dibilang cukup ya nggak cukup, tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Tapi kan namanya anaknya 3, jajan, makan, apa kan kayaknya ya nggak cukup sih. Polisi menduga KU mengalami gangguan kejiwaan. Guna memastikannya, polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan pelaku. Untuk motif pelaku masih kita dalam proses penyelidikan, karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Jadi sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah yang benar pelaku ada gejala depresi ataupun gangguan kejiwaan, nanti kita bisa dalami lagi. Untuk penetapan tersangka belum, karena kita masih dalam proses penyelidikan dan tentunya
kita juga harus betul-betul berhati-hati dalam penetapan tersangka karena ada dugaan terduga pelaku itu mengalami gangguan kejiwaan. Apa yang dilakukan pelaku menganiaya anak kandungnya hingga ada yang meninggal dunia dilatar belakangi banyak faktor. Kriminolog Adrianus Meliala menilai sang ibu punya beban berat dalam kehidupan sehingga melampiaskannya kepada anak-anak kandungnya. Jadi saya sebetulnya tidak terlalu sepakat ya dengan soal trauma masa lalu itu ya. Tapi lebih kepada kelihatannya bahwa memang ibu ini menanggung beban berat ya, dalam kehidupan sekarang ini. Mungkin karena dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya keahlian gitu ya. Padahal di pihak lain ada 3 anak yang harus diempani gitu ya. Belum lagi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipikul oleh sang ibu begitu. Sehingga kemudian dia lalu meledak lah. Gitu ya. Ada pada titik tertentu yang kemudian dia nggak bisa tahan, lalu kemudian meledak. Adrianus berharap aparat penegak hukum berhati-hati dalam melakukan penyelidikan kasus penganiayaan anak ini. Nah, jadi saran saya pastikan dulu, ya bawalah dulu pelaku ini atau korban ini, kalau kita bilang bahwa dia adalah juga korban, ke psikiater untuk diverifikasi apa sebetulnya gangguan kejiwaannya, ya. Dari situ lalu kemudian bisa berlanjut proses berikutnya. Jadi dengan kata lain, kepolisian itu seyogianya membawa yang bersangkutan ke psikiater dulu gitu ya, dan keterangan dari sang psikiater bisa menjadi keterangan ahli yang lalu bisa membuat polisi memutuskan apakah menghentikan kasusnya SP3 atau meneruskan ke JPU dengan satu pertimbangan bahwa biarlah hakim yang menentukan dan memberi kepastian hukum. Jalan pintas yang ditempuh KU memang terkesan sadis, mengakhiri hidup buah hatinya dengan alasan tak mau anaknya merasakan derita. Namun hingga kini polisi masih belum memastikan apakah di hari kejadian itu pelaku bertindak dalam kondisi sadar atau justru dilatar belakangi gangguan kejiwaan.